bersama aku Mega Setiadi, Bucin, bincang urusan cinta. Nah, kali ini kita bakal bener-bener ngobrol nih dengan seseorang yang sering aku tanya tentang cinta. Dan pastinya experience dia selama dia sekarang umurnya udah berapa tahun, Mbak? 27. Pasti perjalanannya tuh udah panjang banget soal love story-nya nih. Nah, aku tuh ya sering banget dikasih masukan, cila, akan cinta. Terus gesekan-gesekan seperti itu yang di depan situ. Dan pokoknya banyak banget. Nah, pada edisi kali ini di Bucin ini kita bakal ngobrolin soal cinta sejati seperti apa versinya beliau ini. Dan beliau ini juga adalah tandem aku di mana-mana, kayak di Rabu Kustik, di Hype. Dan kali ini kita tandem lagi. Sorry aku sambil makan permen karet. Halo cantik. Kita udah ketemu dari tadi, gak usah bilang halo. Gak usah nangis lu, kakak matanya bersinar banget nih. Siapa? Mata kakak, Aku kenapa? Enggak, kayak nangis emangnya? Enggak. Kayak apa? Kayak mau sold out. Kayak mau sold out katanya. Nah, di edisi kali ini juga pastinya spesial karena aku akan manggil beliau dengan sebutan kakak. Karena aku ngerasa lebih, apa ya, kalau kayak dikasih input gitu tuh lebih berasa diarahin aja gitu. Aku merasa adik. Yes, Iya. Ya ampun, gak lah sama. Terus apa? Lucu banget nih. Nah, Tribuners, kalau kita ngomongin soal cinta sejati dia, Kak, kapan sih pertama kali pernah ngerasain cinta? Bener-bener cinta atau apa? Bener-bener cinta atau apa? Ini menarik nih. Berarti sebelumnya belum pernah ngerasain yang bener-bener cinta? Bukan, karena terkadang itu kalau kita masih kecil atau cinta-cinta monyet, itu kita udah sok-sok ngerasa cinta, padahal sebenarnya belum. Nah, tuh. Aku tuh merasakan cinta tuh pasti kan bukan langsung ketika baru pertama kali pacaran. Jadi kan ada tuh orang yang zaman sekarang pacaran tuh seminggu udah dibilang mantan. Terus ya gitu kan. Terus seminggu udah dibilang mantan. Terus baru nembak 3 hari pacaran udah dibilang mantan. Padahal kan sebenarnya kalau nggak salah tuh ada sebutannya, itu bukan pacar. Itu bukan pacar. Katanya sih gitu. Tapi itu adalah Crush. apa itu crush? Crush. CRUSH. Terus gitu. Terus. Crush. Apa itu, Kak? Terus. Kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah, jangan ntar komen aja di bawah kalau salah ya. Nah, katanya crush itu sebelum pacaran tuh ada crush. Jadi sebenarnya kalau pacaran itu Mega, setahu aku tuh udah lebih dari 3 bulan, bahkan 6 bulan baru bilang pacaran. Katanya sih gitu, cuman aku kadang nggak terima. Aku mau pacaran, aku 3 bulan udah pacaran gitu. Ya, jadi sebenarnya crush itu sebelum pacaran. Jadi mungkin itu tahap kita mau PDKT-an, tapi udah keburu terlanjur menyatakan cinta. Jadi mau nggak mau bilangnya pacar. Padahal crush itu sebenarnya mungkin tahap dimana kita tuh lagi PDKT sebenarnya. Oke. Tapi karena dia itu sekarang udah 27 tahun nih, bener-bener ngerasain cinta sama orang tuh pertama kali kapan? Bener-bener cinta ya? Bener-bener cinta yang pokoknya kalau aku diputusin tuh sakit hati sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Anda nggak usah. Aku nggak pernah diputusin. Nggak pernah diputusin. Aku nggak pernah diputusin, tapi aku memutuskan. Oke. Karena ini jahat banget sih. Itu kapan Kak pertama kali ngerasain bener-bener cinta? Bener-bener cinta. Jadi aku ngerasa gini, setiap aku pacaran tuh aku menorehkan cinta, asik. Aku memberikan cinta, aku memilih untuk mencintai dia. Nah, tapi terkadang itu di perjalanan misalnya kita nggak jodoh gitu ya, jadi kitanya jadinya putus gitu misalnya. Nah, waktu putus itulah aku menyadari aku tuh benar-benar cinta sama dia atau enggak. Jadi ada kadang, oh ternyata aku tuh sayang, mengasihi, bukan cinta yang cinta mati gitu, enggak. Nah, jadi aku tuh mungkin di tahap yang aku menghargai dia, aku menyayangi dia, aku menghormati dia, respect gitu ya sebagai pacar aku. Tapi belum tentu itu cinta yang katanya rela berkorban segala macam. Walaupun aku pernah berkorban juga, ya kan. Iya. Kalau teman-teman nih Tribuners nonton Rabu Kusik edisi cinta, kita ngobrol pernah ngomong cinta bertiga sama Alif waktu itu. Banyak tahu kita edisi cinta. Itu kan dia pernah jujur tahu nggak sih soal apa tuh? Bagaimana perjalanan cintanya, guys? Iya, perjalanan cinta aku dengan siapa? Kalau nggak salah ini kalau nggak salah ya, pernah diselingkuhin ya nggak ceritanya? Pernah aku diselingkuhin. Itu memang Tribuners. Nanti
Iya. Gitu. Nggak, itu bukan itu adalah kelelawar. Karpet ya kayak gini. Iya, kelelawar tahu kan. Ya. Itu gimana ceritanya bisa pasti Tribuners tuh kayak nanya, apa sih si cantik itu diselingkuhin? Iya, aku pernah Aku diselingkuhin. aja standar kayak gini gak pernah selingkuhin anjay. Iya, aku diselingkuhin, beneran aku diselingkuhin. Mungkin aku kurang baik, asik. Kurang ngasih banyak ya mungkin ya. Kurang ngasih banyak, Ya, bener-bener. betul. Iya gitu. Mau ditanya gitu maksudnya? Mau di-spill nggak ini? Enggak. Tapi tadi soal cinta itu, berarti karena dia belum menemukan yang benar-benar bisa cinta tapi sayang. Pengertian. Tadi aku belum tuntas tadi Iya. aku lupa. Jadi maksudnya gini, kenapa aku bilang aku belum tentu cinta? Karena sebenarnya itu ketika aku nih pacaran sama orang ini, terus aku putus nih, baru aku menemukan sosok lain gitu Sosok kan. lain. Misalnya pengganti lah pacar yang lain gitu. Nah ternyata disitulah aku baru merasakan ada perbedaan. Setiap aku momen pacaran itu pasti aku merasakan hal yang berbeda gitu. Misalnya kemarin tuh aku merasakan kayak aku terluka, aku apa, terus aku merasa aku udah memberikan semuanya. Ternyata ketemu orang yang lain ini, ternyata aku belum kayak gitu kok. Ada hal yang berbeda lagi. Jadi gimana ya bilangnya? Ya. Aku baru ngerasain cinta ketika aku siap untuk menikah. Itu gimana guys? Jadi selama ini cinta yang aku rasakan ke sebelumnya itu mungkin belum cinta yang seperti ini gitu. Iya, Tapi apaan sih? tuh Kak, kan ada orang yang pacaran nih, diputusin, diselingkuhin sampai ada yang benar-benar kayak nggak bisa makannya mogok, kayak motor nggak bisa jalan mogok. GTM ya, kayak bayi, gerakan tutup mulut. Iya betul, GTM. Terus sampai nggak bisa tidur bangun, jadi kualitas tidurnya terganggu. Atau mungkin dia nggak fokus gitu kan, efek dari putus cinta. Katanya, enggak, aku cinta banget sama dia. Nah, itu tuh sebenarnya dia benar-benar cinta atau dia cuma sayangnya berlebihan aja gitu. Sepengalaman aku. Pengalaman aku. Aku juga belajar dari situ. Jadi sebenarnya kuncinya itu kamu harus pertama kali itu mencintai dirimu sendiri. Tepuk tangan dong yang sebelah sana. Jadi Luar sebenarnya biasa. tadi tuh cinta maksimal itu adalah cinta kepada diri sendiri. Cinta kepada diri sendiri bukan berarti kita jadinya tidak menghargai orang lain ya. Tapi kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita pastinya tahu kita tuh bagaimana, gimana cara kita mengasihi orang. Kalau kita merasa kita sudah memberikan yang terbaik, tanda kutip bukan pamrih ya, bukan sombong. betul. Kayak kita sudah memberikan yang terbaik buat dia. Kalau memang dia pergi, itu bukan salah kita lagi. Jadi kalau memang nanti orang itu pergi, ya udah biarkan saja, doakan saja. Nanti kejahatan mungkin atau sifat dia yang kurang baik yang dilakukan ke kamu dulu, ya itu akan membuat kamu tuh lebih tegar untuk let him go atau let her go. Wow, luar biasa. Mencintai diri sendiri. Nah itu kan nggak gampang tuh Kak. Pasti Iya. banyak, maksudnya sebelum kita bisa menyampaikan statement itu, pasti ada perjalanan yang kita rasa, oh ternyata kayaknya untuk let him go, aku harus mencintai diriku sendiri. Itu dulu, itu bisa di fase ini sekarang. Itu perjalanan seperti apa yang Kakak lalui dulu? Oke, jadi aku tuh baru menyadari dulu aku tuh ini mungkin agak lebih pengetahuan baru atau membuka pikiran kalian lebih lebar. Jadi kamu tau nggak Mega, ada istilahnya psikolog dan psikiater. Itu berbeda ya, dua orang yang berbeda tuh. Betul. Jadi orang sekarang merasa untuk pergi ke psikolog itu adalah orang yang kurang normal. Betul. Padahal sebenarnya untuk di masa sekarang untuk pergi ke psikolog itu adalah hal yang wajar. Nggak perlu nggak perlu kita merasa, kalau aku pergi ke psikolog rasanya orang bakal mikir aku tuh adalah orang yang desperate banget gitu. Iya. Nah, to be honest, aku memang nggak sampai ke psikolog sih. Aku memang nggak sempat ke tahap aku mau ke psikolog. Tapi aku sempat konsul ke saudara aku atau apa. If aku tuh berusaha membuka diri ke orang lain, Betul. tapi mungkin terkadang ada yang terpendam di diri aku, yang mungkin aku lebih enak sampaikan ke psikolog. Betul. Nah, jadi aku di tahap dimana aku merasa aku butuh psikolog waktu itu. Pada saat itu butuh psikolog ya? Iya, kenapa tadi kan mencintai diri sendiri ya? Karena aku merasa ada yang something is wrong with me. Jadi kayak ada yang salah dengan aku dan aku harus perbaiki yang aku pun mungkin nggak bisa menjelaskan apa. Betul. Nah, jadi kalau dibilang
belajar untuk mencintai diri sendiri, itu aku mulainya itu aku mengkoreksi diriku. Apa sih yang membuat aku tuh cinta banget sama orang yang mungkin sebenarnya bukan nggak layak dicintain sih. Misalnya mungkin kurang tepat untuk aku, terpaksa aku cintain tuh ada alasannya karena apa. Nah ternyata jawabannya mungkin aku sibuk pekerjaan dan aku sibuk untuk tidak banyak waktu untuk bergaul. Aku merasa sepi. Wah. Jadi ketika orang sepi, kadang itulah ya, kadang ketika orang sepi dia akan memberikan perhatiannya ke orang lain supaya orang lain ini mungkin tidak pergi. Tapi sebenarnya mungkin dia adalah orang yang mungkin kurang tepat buat kamu. Bukan tidak baik ya, mungkin kurang tepat gitu. Sifatnya berbeda. Jadi aku menyadari kalau aku tuh butuh mencintai diriku sendiri itu ya udah, kalau dia memang kamu lihat nggak baik buat kamu, lepasin gitu. Lepas kamu sendiri, kamu renungin aja kayak aku salahnya apa ya gitu, plusnya aku tuh kemarin sama dia apa ya, minusnya apa ya sama dia. Kalau banyak minusnya ya tinggalin. Betul. Berarti kan kalau banyak minusnya nggak cocok nih misalnya. Tapi harus imbang ya, harus berani untuk apa ya, gimana ya, harus berani jujur. Misalnya aku sama dia ini uang aku boros gitu, aku sama dia ini banyak keluar malam sampai lewat jam 10 malam nih gara-gara nongkrong gitu kan di jembatan Barelang gitu kan. Terus dimarahin orang tua misalnya gitu ya, itu kan apa namanya, jadi buat belajar aku terganggu, tidur aku terganggu. Itu kan hal yang buruk juga sebenarnya. Terus misalnya dia jadinya bad influence, ya udah buruk. Baiknya apa? Misalnya kamu jadi rajin ibadah, kamu tiap minggu ibadah gitu misalnya. Terus apa namanya, kamu rajin sholat 5 waktu, ya itu kan pengaruh yang baik ya. Tapi kalau yang hal yang dikit, apa yang baik ini dikit, ya udah berarti kamu tidak cocok sama dia, nggak usah lagi. Ngapain sama dia? Cintain Tapi kalau aja kita kamu. pengen spill dan pengen tahu nih, karena dia waktu tiba-tiba aku lupa, waktu tahu soal apa sih tadi Kak yang kakak ke psikolog itu? Mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri itu tuh dari umur berapa? Baru sih aku, waktu aku masih 26 lah. 25-an. Oke. 2 tahunan lalu. Nah itu. Berarti menurut Kak Nadia, apakah cinta itu bisa mematangkan seseorang? Mematangkan? Iya, membuat seseorang tuh dengan cara berpikir lebih dewasa. Bisa sih. Jadi sebenarnya menurut aku ya, kalau kita mencintai orang, aku sih gini sekarang Mega. Aku tuh nggak mau nggak mau cinta sama orang sebelum dia cinta aku gitu. Karena iya, kenapa ada bingung? Ada video editor yang bingung di sebelah sana. Karena gini, bukan berarti kita egois, enggak. Karena selama aku berpacaran, kalau misalnya aku merasa orang ini bibit bobot bebetnya baik ya, misalnya apa namanya, dia sudah memikirkan masa depan dia dalam pekerjaan dia, finansial dia, terus misalnya hubungan ke orang tuanya baik, itu kan bukti ya kalau dia itu dirawat atau dididik dengan baik. Itulah contoh bibit bobot bebetnya. Terus misalnya sudah cocok, nggak ada hambatan ke masa depan, nah aku akan berpacaran tuh misalnya dengan dia. Namanya kita manusia ya, bukan trial dan error ya, tapi kita berusaha untuk cari pasangan hidup. Nah di perjalanan itu, tadi apa ya? Apa seseorang itu bisa dewasa? Oh iya, di perjalanan itu tadi kalau soal mematangkan diri itu bisa. Jadi ketika aku bertemu dengan tadi, balik lagi deh yang tadi tuh yang bikin ketawa tuh, kalau kenapa aku bilang aku lebih memilih untuk dicintai lebih dahulu baru aku mencintai. Kenapa? Karena aku yakin ketika aku berpacaran dengan seseorang, aku akan memberikan cintaku kepada dia, cinta yang benar-benar baik ya, bukan cinta tit gitu, bukan cinta bodoh maksudnya, bukan cinta bodoh gitu. Bukan cinta yang sekedar aku mau berkorban untuk kamu, duit aku semuanya buat kamu, waktu aku semuanya buat kamu, nggak kayak gitu. Tapi di saat misalnya pasangan kita tuh lagi down dan kita tahu celahnya untuk masuk ke pikiran dia yang mungkin lagi mumet, itu kan cinta ya. Bagaimana kita bisa membuat apa namanya, ketika pasangan kita sedih, kita nggak perlu berbicara aja, kita di situ aja sudah membuat dia itu mencurahkan isi hati tanpa kita harus ngomong. Tuh cinta loh, itu namanya frekuensi. Ting, ting, gitu. Jadi kalau cinta yang tadi aku bilang, aku lebih milih untuk dicintain lebih dulu sih. Dan kalau mematangkan itu kenapa? Karena kalau ketika orang mencintai kita, dia akan memberikan apa ya? Memberikan pengajaran yang baik. Misalnya
enggak mau kasih contoh, ntar pacar aku GR. Aku udah punya pacar Tribuners, ternyata aku tidak Udah jomblo. mau perjalanan sold out nih kayaknya ya pasti. Misalnya aku dengan pasangan aku dia nggak apa-apa. Misalnya aku dengan dia, kan mematangkan ya. Mungkin dulu aku tuh adalah orang yang bisa dibilang gaya pacarannya tuh chatting mulu. Oh ya, kalau dulu gaya pacarannya chatting mulu. Bucin, takut lepas. Ya, betul. Takut lepas. Itu manusiawi ya, nggak usah bohong kalian gitu. Itu manusiawi kalau kita takut orang lepas. Misalnya tiba-tiba kamu deh aku tanya, kalau kamu punya pasangan 3 jam hilang, kamu khawatir nggak? Aku bertanya-tanya sih dia kemana ya? Dia kemana ya? Dia kemana ya? Kok udah ngabarin ya? Kok tidurnya lama banget ya? Nah, Sampai kayak tapi gitu sih. kamu perempuan pasti kamu sering kan kayak kamu tahu dia lagi tidur, kamu tahu dia lagi kerja, tapi kamu tetap overthinking. Dulu. Tapi pasti kamu akan pernah nggak kamu muncul misalnya kamu lagi jalan-jalan kemana, terus dia juga lagi kerja misalnya, atau misalnya kamu lagi di rumah libur, terus pasangan kamu kerja, terus 3 jam hilang gitu. Lagi temu klien atau apa 3 jam pokoknya hilang aja. Kamu bertanya-tanya nggak dia di mana? Pastilah, pasti. Nah, pasti. tapi kamu tahu dia lagi kerja kan? Betul. Tapi kadang tiba-tiba nongol nggak, jret, dia lagi chatting nggak ya, dia lagi teleponan nggak ya, pernah nggak kayak gitu? Sebenarnya kalau dia ada clue nih, misalnya dari awal kan kayak Mega tahu dia punya teman perempuan misalnya, oh dia teleponan atau chattingan sebelumnya, itu bakal mengundang overthinking tuh. Tapi kalau sebelumnya dia kayak bersih lah dari itu, mungkin nggak akan overthinking sih gitu. Yakin? Iya, bertanya iya, cuman nggak overthinking yang Overthinking tuh bukan bukan sesuatu yang pernah dilakukan atau yang akan dilakukan, tapi kayak pikiran liar kamu sendiri aja yang berpikir dia lagi scroll foto cewek mungkin ya? lah kayak nge-like foto. Iya kan? Mungkin ya pasti. Dia liatin kita gini misalnya. Ih, dia ngebandingin aku sama cewek di explore Instagramnya enggak ya jauh gitu. banget sih. Ya maksudnya gitu ya. Kadang cewek betul. tuh punya pikiran kayak gitu. Iya, pernah. Iya kan? Jadi tapi kalau sekarang aku lebih ngerasa secure. Jadi nggak tahu kenapa aku tuh nggak menemukan sisi yang kayak gitu. Aduh, mudah-mudahan ya, amin gitu ya. Amin. Aku pengennya nggak menemukan laki-laki yang punya potensi yang seperti itu. Jadinya itu tadi kenapa mematangkan ya, dia yang mengajari aku. Ya. Ini pola aku seperti ini tanpa dia ngomong. Aku begini nggak gitu. Ya. Jadi aku tuh orangnya memang kayak gini. Aku tuh bingung gimana mau balesin chat kamu kalau misalnya aku lagi hektik. Jadi tipikalnya yang nggak bisa multitasking gitu loh, yang memang fokus aja anaknya. Jadi kenapa mematangkan dengan sifat yang kayak gitu, mau nggak mau aku tersetting yang oh dia kayak gitu tanpa aku overthinking. Betul. Itu dia pokoknya susah Aduh, dijelaskan cinta itu bingung. Karena dia yang kalau Mega lihat sekarang kan dewasa ya. Itu apakah ada secara nggak langsung support dari pasangan karena dia nggak sih? Itu perjalanan sih menurutku. Betul. Kalau misalnya dibilang karena pasangan, mungkin ada, tapi sebagian besar menurutku itu comes from within. Itu dari diri kamu sendiri. Apa tadi pertanyaannya? Nah, ini kan katanya nih, kalau aku baca di Tribun Batam gitu, karena dia kan katanya mau sold out nih ya. Di Tribun Batam memang ada beritanya. Aku baca kemarin artikelnya di Tribun Batam yang nulis kemarin itu editor kita di sana. Emang ada artikelnya? Mana? Katanya. Nah, karena dia mau sold out. Apa yang membuat karena dia benar-benar aku memilih dia sebagai pasangan aku. Yakin 100%. Ya. Kenapa? Jawabannya Ada tisu nggak buat? Enggak. Dia sangat berbeda. Mudah-mudahan ini kayaknya kalau orang yang nggak tahu pasti kan kayak gitu kan kayak semua betul. cewek juga ngomong kayak gitu sama pasangannya gitu, enggak lah. Tapi bisa dibilang pasangan aku sekarang ini adalah orang yang mungkin aku muntah gitu ya, terus aku jilat lagi. Perkataan yang pernah aku ucapkan, aku nggak mau gini, tiba-tiba ketemu. Contohnya? Contohnya, aku nggak suka sama cowok yang
Misalnya aku nggak suka Misalnya yang sama terlalu putih lah atau oh mungkin aku nggak suka cowok terlalu putih, Aku kayaknya nggak suka. enak aja gitu. Iya, aku nggak suka cowok. Jadi gini, aku tuh dulu menilai laki-laki itu kan, aku nggak tahu ya, aku tuh punya insting sama foto. Oke. Jadi kalau misalnya dulu adik-adik aku tuh kan sepupu aku kayak, kak aku punya pacar atau nggak kak aku lagi deketin sama cowok, nih fotonya gimana ya kira-kira orangnya. Aku tuh kayak bisa banget, oh nih kayaknya orangnya cuek nih deh gini. Dan itu Iya. mostly bener. Bener. Nah, Oke. jadi aku tuh ketemu sama pasangan aku sekarang ini. Hai. Aku ketemu sama pasangan aku sekarang banget, ini. Itu di jalan. Di jalan. Iya, jadi dia itu pernah nongol beberapa kali di story Anjay. Instagram aku dari Masya Allah. iya, dari followers Instagram aku. Jadi aku udah follow-followan sama satu orang ya. Dan orang ini rutin jalan mulu sama pasangan aku nih. Kayak temenan cowok Iya, gitu. Jadi mereka sering golf bareng, terus di rumah bareng, pokoknya nongkrong bareng sama cowok aku ini. Tapi aku ya kayak ngecowin tuh kayak, anak mami nih ya, males gue sama yang putih-putih gini. Oke. Terus apa namanya, nggak pernah kerja nih cowok kayak gini, apaan nih gitu kan. Tahu Tapi ya. nah itu kan omongan ya, kayak nih orang Karena nih ngelihat pasti. dari fotonya udah punya Iya. insting sendiri ya. Kan Oke. aku bilang aku tuh nggak pernah salah sama foto, dan cara mendeskripsikan aku dengan sifat orang tuh jarang meleset. Tapi si cowok ini ya, nih fotonya. Kasian lo editor tuh. Ini tuh lagi tambahin fotonya di sebelah sini. Ini fotonya, gitu kan. Kita tambahin ya. Jangan tutup. Nah, itu salah, meleset. Meleset sangat jauh atau Jauh. Wow. Jadi misalnya aku bilang dia anak mami karena mungkin dia looknya dia putih. Jadi kalau dia posting atau teman ini posting nih terus di repost gitu kan, ngeliat dia lagi ngurusin jalan raya tuh kayaknya alah gitu, kayak bohong gitu kan. Ini mah cuman apa, pencitraan doang Oke, gitu kan. Nah ternyata aku salah. Emang Tribuners kamu tuh mulutmu itu Harimaumu. harimaumu ya. Jangan asal sebut, nanti yang udah kamu muntahkan kamu bisa jilat lagi loh. Itu gitulah. Jadi yang paling membuat karena dia yakin sama pilihan sekarang itu apa? Yang bikin aku yakin sama dia mungkin lebih ke, pertama aku sama diriku dulu. Aku siap nggak untuk menerima orang baru di hidup aku, karena kan kemarin tuh aku sempat mengalami masa-masa mungkin yang nggak jodoh ya gitu. Maksudnya sama pasanganku yang dulu tuh nggak jodoh, jadinya kamu siap gak sih Nat ketemu sama orang baru? Ini orang baru yang hatinya juga harus kamu jaga. Baik. Ya kan? Jadi kalau kamu memulai satu yang baru ya kamu harus yakin kamu siap. Kamu ready gitu. Nah, ketika kamu lihat oh ini kayaknya orangnya ready nih, ya udah baru sama-sama. Kenapa aku sama dia tuh dulu mantep? Karena di awal kami nggak cari pacar. Dari awal nggak nyari pacar. Iya, jadinya dia pun udah berumur ya, maksudnya udah umur yang tepat untuk menikah juga. Ya pas ketemu tuh kamu nyari pacar atau nyari istri gitu kan? Kayak kamu nyari suami atau nyari pacar? Nyari ya suami dong gitu kan. Tapi nggak nyangka juga akan secepat itu prosesnya gitu kan. Karena apa, yakin karena ya mamanya baik. Terus pun mungkin itu jawaban Tuhan ya, kayak aku selalu berdoa. Terus dia pun mungkin juga pernah mengalami masa yang kurang baik lah, bukan kurang baik lah, nggak jodoh juga sama pasangan sebelumnya. Jadinya kan ketika kami bertemu, kamu tahu kan apa yang sakit gitu kan. Betul. Kamu juga tahu kan apa yang sakit, jadi kita sama-sama benahi. Ketika kita perjalanan mau ke arah ya mau udah pacaran lah ya gitu, tapi nggak tahu sih pacaran atau enggak, PDKT mungkin ya gitulah. Pas kita berusaha untuk mengenal satu dengan yang lain, ya mirip, maksudnya memang visi kita mirip, kita tidak mau saling menyakiti. Baik. Gitu kan. Terus aku juga dengan semua trauma aku curahkan semua, aku tuh takut begini dan dia gampang banget Pernah untuk takut mematahkan. menikah nggak, Kak? Wih ya Mego, pernah lah. Apalagi gue bilang kan ya menikah tuh nggak semudah itu. Kita kan pernah ngebahas ya. Betul. Menikah tuh nggak semudah itu. Itu butuh doa yang kenceng, terus butuh mental yang kuat, terus juga hati yang seluas samudra Betul. buat memaafkan. Karena kan kita untuk menikah itu bukan bertujuan untuk bercerai kan. Nggak ada orang yang menikah itu bertujuan untuk 2 kali gitu, atau 3 kali atau 4 kali. Pasti kan kita pengen yang once kita menikah ya satu untuk selamanya gitu kan. Betul. Jadi kalau dibilang ke arah menikah ya yakin dulu lah sama diri sendiri. Karena menikah itu
walaupun aku belum menikah gitu ya, menikah itu gagal juga karena salah satunya belum bisa memaafkan. Baik, luar biasa. Ya kan? Berarti statement Kak Nadia yang pernah mungkin pernah terucapkan dan takut soal menikah itu terpatahkan lah ya. Terpatahkan. Terpatahkannya karena sosok si calon ini atau dari diri sendiri nih? Karena kan beda nih pasti. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Luar biasa tuh langsung tutup mata. Kenapa gitu? Karena kalau aku mengandalkan manusia aja itu nggak bakalan selalu terjamin. Betul, gitu betul, kan. betul. Manusia itu mengecewakan, tapi kalau Tuhan itu nggak mengecewakan. Jadi kalau Luar misalnya biasa. kita udah bersama dengan pasangan kita sekarang, ya kita doain, berdoa supaya kita tuh dikasih hati yang luas gitu kan. Terus berdoa juga supaya cowok ini atau pasangan kita juga nggak meleng sana sini. Ya kalau kita udah berdoa udah sungguh-sungguh, gimana ya, mega manusia tuh jatuh dalam dosa gitu loh. Jadi kalau kita nggak memaafkan ya itu akan hancur. Tapi orang yang memaafkan itu jangan disepelekan. Mentang-mentang dia memaafkan kamu terus, jadinya kamu malah apa ya? Jadi ya udah sih ntar juga dimaafin. Atau cowok-cowok nih, lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan. Pernah dengar nggak kamu bahasa itu? Pernah. Ngeselin sih sebenarnya pertanyaan kan kayak ya. gitu. Tapi mau gimana? Pertanyaan Kita pasti macam. maafin. Cuman kan ya kita menikah bukan untuk saling menyakiti. Kita menikah untuk saling memaafkan, tapi jangan manfaatkan minta maaf itu atau dimaafkan itu untuk sesuatu yang bisa kita lakukan berulang-ulang. Aduh, luar biasa. Aku jadi kalau mendengarkan cerita Kak Nadia ini itu membuat aku termotivasi juga untuk bisa berpikir secara terbuka gitu loh tentang bagaimana kita dengan pasangan, bagaimana kita bisa yakin ketika kita memilih pasangan. Oh ya, aku yakin dengan dia untuk menikah gitu. Jadi kamu yakin nggak? Yakin, aku yakin. Insya Allah aku yakin. Jadi selain pasangan kamu, hati kita dulu, mental kita dulu. Katanya sih Kak, kita nggak bisa untuk berharap dengan manusia, itu udah pasti. Ya. Ya, kita berharap sama Tuhan ya. Nah, semua itu kan masih balik ke diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita takut dikecewain ya sama pasangan, ya kita balik ke diri sendiri buat nguatin, buat belajar lagi. Oh ternyata ini bukan salah pasangan aku, ternyata ini adalah salah aku. Iya, tapi gini, jangan gini. Terkadang wanita ataupun laki-laki karena saking mencintai, dia itu juga jadi menutupi kesalahan pasangannya, merasa kalau itu adalah salahnya. Ya. Nah, nggak bisa kayak gitu. Ya, itu mesti di-solve-kan di meja bundar. Harus didiskusin. Jadi kenapa gitu Kak? Iya, kenapa aku begini, kenapa kamu begitu? Ini bukan salah dirimu aja, bukan salah pasanganmu aja. Tapi ya pasangan tuh walaupun gini ya, aku tahu ini salah pasangan aku nih, kamu yang salah, tapi ya udah sama-sama aku minta maaf mungkin karena kamu begini ya, gitu. Nggak bisa kamu menyalahkan diri kamu, ini salah aku, nggak boleh. Di rumah tangga itu kita, bukan kamu dan aku saja. Kalau soal finansial gimana Kak? Itu kita juga atau kamu dan aku atau aku doang? Kita ya, kita. Luar biasa. Karena dia mau tahu dong udah seberapa yakin sih buat menikah. Jadi ngomongin nikah, padahal dia ngomongin bucin ini buat pacaran harusnya. Ya karena aku melihat dari cerita karena dia tadi tuh kayak benar-benar mungkin Tribuners yang mendengarkan pun juga akan termotivasi ngelihat bagaimana sedewasa itu cara berpikir karena dia sekarang. Semoga ntar ada episode 2 ya. Yes, of course. Pantengin terus pastinya. Iya, kalau misalnya tadi apa tadi? Seberapa yakin untuk bisa menikah? Bisa menikah. Berapa persen ya? Aku takut takabur 98% deh. Itu gede banget ya. Nggak apa-apa 98%. Apa? Salah satunya karena apa Kak? Faktornya apa? 98%. Faktornya bukan karena dikejar umur, bukan karena disuruh orang tua atau keluarga, nggak ada. Cuman lebih tepatnya aku punya visi misi ke depan, dan untungnya pasangan aku juga punya visi misi ke depan. Akan ada hal yang kita akan lakukan di kemudian hari dengan hitungan tahun ini. Jadi orang bilang kan, ya waktuku beda dengan waktu kamu. Betul, gitu betul. Kan? Ada orang yang 21 tahun menikah tapi berhasilnya ketika mereka di 29 tahun misalnya. Betul. Nah, aku 27 tahun, mudah-mudahan tercapailah misi-misi kami ini yang kami susun ke depannya. Jadi aku dan pasangan aku ini selain partner, pacar, ya kami ini tim.
Tim. Kami tim ingin membuat sesuatu untuk negeri ini. Asik negeri ya Luar ampun. biasa. Karena memang kalau kita punya relationship dengan pasangan itu nggak hanya kita ngomongin soal kita doang gitu. Pasti ada sesuatu yang bakal kita, misalnya kayak kita bentuk ekspektasi yang bakal kita realisasikan. Iya. Visi dan misi itu tadi ya. Itu bagaimana cara membentuk itu Kak? Maksudnya kerjasama itu tadi. Karena kan kalau menurut aku ya, nggak semua relationship di luar sana bisa bentuk tim yang solid nih. Iya. Nah itu terbukti dari aku pacaran dulu kan sama dia nih sekarang nih. Jadinya itu menurut aku udah banyak hal yang apa ya terlihat. Jadi gimana caranya aku sama dia itu bisa jadi tim. Jadi aku sama dia adalah tipikal orang yang berbeda. Misalnya dia tuh tipikal pendobrak pintu. Aku tuh yang sistematis, yang rapi, yang harus on time management bagus, semuanya terrealisasi dengan on time, pokoknya semuanya tersusun, terstruktur. Dia itu nggak bisa kayak gitu, dia yang hap gitu kan, saset lah ya. Jadi nggak bisa. Aku mesti yang ngerem dia, nggak bisa. Kita mesti ngurusin yang ini dulu, ya, habis itu ini, habis itu itu. Uangnya bagaimana? Kamu ada nggak? Nggak ada. Belum, nanti ini nggak bisa. Kita harus sekarang pakai yang sudah ada. Begini caranya. Jadi mungkin itulah Tuhan tuh menciptakan kita tuh berpasang-pasangan yang berbeda tapi untuk satu gitu loh. Bukan nggak ada setiap orang nih Mega di dunia ini yang menikah tuh sifatnya sama tuh nggak ada. Bener. Jadi kenapa otakmu berbeda dengan otak pasangan kamu ya? Nggak mungkin sama. Kalau sama kan nggak akan berkembang. Betul. Gitu. Jadi memang harus tahu nih dari awal kalau kita dan pasangan kita itu berbeda. Jadi jangan sampai ketika udah nikah, wah kita terkaget-kaget kan Kak, maksudnya baru tahu, oh ternyata pasanganku begini, aku tuh begini dari segi habit dan segala macam. Jadi memang kita perlu tahu untuk mengenal kita seperti apa dan pasangan kita seperti apa. Luar biasa. Nah, kita balik lagi ke topik awal tadi ngomongin soal cinta sejati. Nah, intinya nih Kak Nadia, setelah tadi kita ngobrol jauh, sebenarnya sih kalau ngobrol soal cinta ini tuh nggak bakal pernah habis ya. Sangat Mungkin nggak nggak akan ada habis. pernah, karena ini soal kehidupan sih sebenarnya. Berarti karena dia sudah menemukan cinta sejati? Mudah-mudahan iya, amin. Ya. Amin. Aduh ya ampun, aku ikut senang. Berarti sudah menemukan cinta sejati dan di closing statement ini, intinya nih, apa nih menurut Kak Nadia cinta sejati itu? Cinta sejati itu dimana mungkin kamu merasa kamu aman bersama dengan dia. Tapi cinta sejati itu adalah dimana kamu tuh punya hati seluas samudra, sabar-sabarnya tidak setipis tisu ya guys, gitu ya. Harus sabarnya luas banget. Cinta sejati itu adalah cinta yang mengandalkan Tuhan juga. Betul. Karena kita nggak bisa mencintai orang kalau bukan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, misalnya menyayangi kita. Jadi kalau kita bilang Tuhan tuh gila ya, maksudnya itu ngeri banget. Itu Tuhan tuh pencipta yang luar biasa yang bisa mengajarkan kita bagaimana bisa mencintai makhluk yang berdosa. Coba deh, itu sangat luas. Makanya cinta sejati itu adalah cinta ketika kamu mengandalkan Tuhan. Kalau kamu sudah berusaha semaksimal mungkin sebagai manusia, pastinya kamu bisa memberikan cinta itu kepada orang yang tepat, dan orang itu pun harus ngajarin pengajaran Betul. tentang cinta itu. Jadi Betul. menurut aku cinta sejati itu adalah cinta yang mengandalkan Tuhan masuk di dalam hubungan kamu sama pasangan kamu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong audiens coba. Gitu. Terus cinta sejati itu adalah cinta yang mengandalkan Tuhan yang masuk ke dalam hubungan kamu dan aku menjadi kita. Iya, betul. Luar biasa. Waduh, pasti gak bakal kelar kita ngomongin soal cinta sejati ini. Dan semoga di Tribuners yang mendengarkan perjalanan cintanya Kak Nadia, terus bagaimana bisa menjadi proses dewasa sampai saat ini, dan bagaimana bisa yakin 98% untuk menikah dengan pasangan yang sudah dipilih saat ini ya Kak ya. Iya, tapi tadi kalau aku salah kata aku minta maaf ya. Itu cuma pengalaman aku. Untuk pasangan yang udah senior yang mungkin udah menikah, ya aku butuh arahan lah ya. Kita juga belum menikah. Cuma ini kan sepengalaman aku aja dan bagaimana aku menjalani hubunganku yang sekarang. Jadinya buat Tribuners semua di rumah ya. Jadi semua orang tuh pengalamannya berbeda. Buat kamu di luar sana waktunya pasti berbeda juga kapan kamu menikah. Jadi jangan tergesa-gesa. Aku minta maaf kalau udah salah kalah ngomong. Enggak. Udah keren banget. Dan Tribuners harus tahu bahwa saya pengalaman seseorang itu adalah guru buat kita. Iya, betul. Dan mudah-mudahan jadi
pembelajaran buat orang lain juga. Betul, khususnya juga buat aku yang barusan aja dengerin cerita dari Kak Nadia tentang semuanya. Dan Tribuners pantengin terus Bucin setiap hari Kamis jam 7 malam. Kak Nadia, thank you. Thank you, Makasih Mega. banyak. Mwah. Bye-bye.